Mas, kok bisa nggak habis ya mas? Kurang tahu Mas Adi. Apa karena makanan kita kurang enak? Kalau kurang enak sih nggak mungkin lah. Ini kan makanan favorit di sini Mas Adi. Iya juga ya. Ya udahlah mas, jadi gimana? Oh ya mas, sekalian ambilin apa ya? Kopi susu ya. Siap Mas. Pintar Mas ya. Oke. Mas Adi, boleh Ya. nanya nggak? Oh ya udah. Mau nanya apa tuh? Kenapa masalah makanan tadi? Kenapa ya kan sudah sering tuh tamu asal pesan makanan selalu nggak ada. Bersisa gitu ya. Bersisa. Iya sih. Biasanya kalau rumah makan ataupun warung-warung gitu memang biasanya sebagian orang itu tidak menghabiskan makanannya, menyisakan, bahkan ada sebagian cuman menyicipi dikit udah ditinggal gitu. Sebenarnya hal-hal seperti ini tidak seharusnya terjadi sih, khususnya bagi kita sebagai seorang muslim. Di dalam agama ini kita memang sangat diharuskan ataupun diajarkan untuk menghargai makanan, karena makanan ini kan bagian daripada rezeki ataupun nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Maka kita seharusnya memuliakannya, menghormatinya, mensyukurinya dengan cara apa? Dengan cara menghabiskan ketika kita disuguhkan sebuah makanan. Gitu. Lain halnya kalau seandainya makanan tersebut makanan yang tidak kita sukai. Nah, kalau dalam hal ini kita boleh meninggalkannya. Tapi kalau kita sebagai seorang konsumen mendatangi sebuah restoran ataupun kafe, tentu kita memesan makanan yang kita sukai. Nah, kalau makanan tersebut kita sukai, kita pun suka dengan rasanya, lantas kemudian kita menyisakannya dengan sisa yang banyak, maka ini yang bisa dikatakan salah. Seperti itu. Mubazir ya Mas. Mubazir. Nah, mubazir itu kan sebagaimana yang dikatakan Nabi, temannya setan ya. Maka kita sudah tidak seharusnya mengikuti hal tersebut. Seperti itu. Karena memang Nabi pun kalau kita baca sejarahnya, Nabi itu kalau suka terhadap makanan, maka dia akan memakannya, dan dia ketika tidak menyukai sebuah makanan, maka dia tidak memakannya ataupun meninggalkannya. Oh begitu. Nah, Nabi SAW bersabda, "Ma'aban Nabi SAW ta'aman qad inistahahu akalahu wa in karihahu tarokahu." Sungguh Nabi tidak pernah sekalipun mencela makanan. Mau makanan itu tidak enak, garamnya kurang gula, kurang garam dan lain sebagainya, Nabi tidak pernah komen. Nah, ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita lebih meyakini bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah sebagai seorang rasul ataupun sebagai seorang nabi. Karena kalau kita lihat tidak ada sepertinya manusia yang tidak komentar dengan semua makanan. Nah, pasti komentar. ya entah kurang garam lah dan lain sebagainya, ada saja yang kurang. Namun Nabi tidak pernah berkomentar nih, tidak pernah mencela makanan sekalipun seumur hidupnya. Jika Nabi suka, Nabi makan, tapi kalau dia tidak suka, dia akan meninggalkannya. Seperti contohnya pernah Nabi disuguhi makanan yaitu daging dov. Tahu dov nggak? Daging. Jadi dia hewan. Nah, bentuknya seperti kadal, tapi yang hidup di padang pasir. Nah, yang seperti ini dibolehkan dimakan, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak memakan bangkai sebagaimana kadal biasanya. Nah, jadi dov ini ada pengecualian karena dia hidupnya di padang pasir dan memakan tumbuhan, maka agama membolehkan kita untuk memakannya. Nah, Nabi pernah suatu hari disuguhkan makanan tersebut, daging dov ini. Namun Nabi tidak memakannya. Lantas sahabat pada saat itu, kalau tidak salah Khalid bin Walid, bertanya kepada Nabi, "Mengapa engkau tidak memakannya?" Maka Nabi mengatakan, "Sesungguhnya makanan ini tidak ada di daerahku, maka aku tidak memakannya." Nah, ini adalah bentuk penolakan
ataupun penjelasan Rasulullah kepada sahabat dengan cara yang sangat halus, dengan cara yang sangat sopan, santun. Dimana karena makanan tersebut tidak ada di daerah, maka tentunya sangat wajar ya seseorang tidak memakannya, karena mungkin tidak suka melihat bentuknya, mungkin tidak terbiasa dengan dagingnya ataupun bagaimana. Maka ini adalah adab yang diajarkan Nabi bagaimana kita menolak sebuah makanan. Nah, kembali lagi kalau pembahasan yang abang tanyakan tadi, itu kan hal yang wajar ya. Iya wajar. Kan soalnya kan mereka kan bayar juga makan sini. Benar, ya sebenarnya sih gitu. Walaupun mereka bayar, ya mungkin orang berpikirnya mereka kan sudah bayar, jadi terserah mereka mau makan atau tidak, mau menghabiskan atau tidak. Tapi walaupun bagaimanapun, ya Islam mengajarkan kita untuk menghargai sebuah makanan. Ya. Bahkan ya kita diajarkan untuk tidak mengkotori makanan yang bukan bangsa kita, dari bangsa kita, bukan bangsa manusia. Maksudnya gimana tuh? Dari kalangan jin. Jadi Rasulullah SAW ya melarang kita untuk beristinja dengan kotoran dan tulang. Jadi istinja ini adalah bersuci pada saat kita buang air besar, ya bersuci. Kalau biasanya kan kita pakai air nih. Pakai air. Nah, jadi istinja ini bisa juga dengan cara selain air, misalnya dengan batu, daun, tisu dan lain sebagainya. Namun agama kita melarang untuk menggunakan kotoran dan juga tulang. Kenapa dilarang? Karena kata Nabi, kedua bahan tersebut ataupun benda tersebut adalah makanan untuk bangsa jin. Nah, untuk makanan bangsa jin kita harus ibaratnya ya, kita tidak boleh sesuka hati kita gitu untuk mengkotorinya. Jadi kita harus menghargainya. Apalagi dengan makanan yang biasa dimakan oleh manusia. Seperti itu. Tentunya kita harus lebih menghargai lagi sih. Harus mensyukuri lah Mas. Benar. Kalau memang tidak enak kan sebagai konsumen bisa aja sih komplain kepada pemilik ataupun manajer dari rumah makan tersebut. Tapi kalau memang makanan tersebut memang makanan yang dia sukai, dia tidak ada masalah dengan makanan tersebut tapi tidak dihabiskan, nah ini nih masalah. Seperti itu. Gitu loh Mas, manusia. Sudah Mas ya? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ade, alhamdulillah usaha kakak semakin sukses. Ini hasil kerja keras kakak dan doa yang pastinya. Terima kasih Kak Ade, terus memberikan saya motivasi dan inspirasi agar tetap semangat dalam menjalani hidup.